Selamat datang di dunia yang gelap dan penuh misteri, di mana ketakutan dan keingintahuan bertemu dalam sebuah kisah yang tak pernah bisa terlupakan. Di sini, setiap suara, setiap bayangan, dan setiap langkah membawa kita lebih dekat pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Apakah kamu berani? Atau apakah kamu akan memilih untuk bersembunyi di balik selimut ketakutan? Siapkan dirimu untuk memasuki kisah-kisah yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Selamat datang di Cemas Horor AI, tempat di mana kegelapan menanti. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya jika kamu masih ingin tahu lebih banyak. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, terdapat sebuah kampung bernama Desa Sumber Asih. Desa ini dulunya tenang, damai, dan penuh dengan kehidupan. Tapi semua itu berubah ketika sosok kuntil anak merah mulai menebar teror di malam hari. Semua bermula dari malam yang sunyi. Tidak ada angin, hanya suara jangkrik dan desiran pohon bambu di belakang rumah warga. Malam itu, Pak Hasan, kepala desa, sedang berjalan pulang setelah rapat malam di balai desa. Ia melewati jalan setapak yang gelap dengan lampu minyak di tangannya. Tiba-tiba, suara ketawa perempuan menggema dari kejauhan. Pak Hasan berhenti. Ia memutar kepala ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada siapapun orang di sana. Ia berpikir itu hanya halusinasinya, tapi suara itu semakin dekat. Kali ini, ia mendengar suara itu tepat di belakangnya. Tubuh Pak Hasan membeku. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menoleh ke belakang. Dan di sana berdiri sosok perempuan berbaju merah. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya yang pucat, dan matanya merah menyala. Pak Hasan ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Kuntilanak itu perlahan mendekat, tertawa semakin keras, dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Keesokan harinya, tubuh Pak Hasan ditemukan tergeletak di jalan setapak itu. Wajahnya pucat, seperti kehilangan seluruh darahnya. Orang-orang desa geger. Mereka yakin bahwa ini adalah ulah kuntilanak merah yang selama ini hanya dianggap mitos. Setelah kejadian itu, teror mulai terjadi setiap malam. Beberapa warga melaporkan mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka pada tengah malam. Tapi ketika mereka membuka pintu, tidak ada siapapun. Beberapa bahkan melihat bayangan merah melayang di pepohonan dekat desa. Ada seorang pemuda bernama Darto, yang dikenal sebagai orang paling pemberani di desa. Ia tidak percaya pada cerita-cerita tentang kuntilanak merah. Suatu malam, Darto memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan membawa golok dan obor, ia pergi ke hutan di belakang desa, tempat yang diyakini menjadi sarang kuntilanak tersebut. Hutan itu gelap dan mencekam. Darto terus berjalan, menembus semak belukar, hingga ia tiba di sebuah pohon besar yang dikenal sebagai pohon angker. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan suara tawa itu terdengar lagi. Darto mencoba bertahan. Ia berteriak menantang, "Kalau kau memang ada, tunjukkan dirimu." Dan seketika, udara di sekitarnya menjadi dingin. Dari balik pohon besar itu, muncullah kuntilanak merah. Kali ini, sosoknya terlihat lebih menyeramkan. Gaunnya yang compang-camping terlihat penuh darah.
dan wajahnya tersenyum lebar dengan gigi tajam yang mengerikan. Darto mencoba menyerang dengan goloknya, tapi kuntilanak itu melayang dengan cepat. Dalam hitungan detik, kuntilanak merah itu berada tepat di depan wajahnya. Darto tidak sempat berteriak. Keesokan harinya, warga desa menemukan golok dan obor milik Darto, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak malam itu, ketakutan melanda desa Sumber Asih. Banyak warga yang memilih meninggalkan desa, sementara yang bertahan hanya bisa berdoa agar tidak menjadi korban berikutnya. Hingga kini, kuntilanak merah itu masih dipercaya menghuni desa tersebut, mencari korban baru setiap malam. Jadi, jika kalian mendengar suara tawa perempuan di tengah malam, jangan pernah mencoba mencari sumbernya. Karena siapa tahu, itu adalah kuntilanak merah yang sedang mengincar kalian.